Serangan di lereng. Darah memercik ketika kepala makhluk itu pecah menghantam dinding gua dengan suara mengerikan. Sersan Rifki Mallah bergerak cepat menembakkan senapan serbu ke arah sosok yang mengerumuni mereka dengan gerakan tak beraturan. Bayang-bayang hitam bergerak di antara bebatuan, meluncur dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk diikuti mata. "Pak Kapten, di kiri!" teriak Bima sambil mengarahkan antena radio ke arah sumber suara teriakan yang terdengar di antara desis angin dingin. Kapten Wiraputra berdiri tegar di depan timnya, mengangkat tangan memberi sinyal mundur. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Suaranya terdengar tegas, meski ada ketegangan yang jelas di matanya. Dia melangkah maju, melindungi Rifki yang terhuyung saat menghindari serangan dari makhluk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Darah dingin mengalir dari sayatan di lengan Rifki, hasil dari cakar tajam makhluk itu. Sersan Satria bergegas menariknya menjauh dari bahaya, sementara Eka menembakkan senjata dengan ketepatan yang menakjubkan. "Kita harus segera mendapatkan kotak itu." Satria berteriak, menunjuk ke kotak kecil berlabel radiasi yang tergeletak tidak jauh dari mereka. Mereka sudah menemukan tubuh-tubuh yang termutilasi di mulut gua, petanda jelas bahwa keberadaan makhluk ini bukanlah kebetulan. Geiger counter berdetak pelan di saku Rifki, menandakan tingkat radiasi yang tidak aman. Udara dingin yang menusuk membawa bau logam yang menyengat, membuat napas menjadi sulit. Saat mereka berusaha mencapai kotak itu, makhluk terinfeksi menyerang dengan ganas. Kapten Wira berusaha menahan serangan, tubuhnya dihujani pukulan dari makhluk-makhluk yang tidak lagi mengenali kemanusiaan. Rifki berteriak, mencoba mendekati, namun gerakan makhluk terlalu cepat. Kapten jatuh. Darah menggenang di tanah bersalju. Kehilangan Kapten Wira menekan jiwa mereka. Rifki merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Ketidakpercayaan akan kenyataan ini mencekik. Mereka mundur dengan langkah cepat, membawa kotak radiasi sebagai bukti. Geiger counter terus berdetak, seolah mengingatkan mereka akan ancaman yang tidak pernah benar-benar pergi. Saat mereka bergegas menuruni lereng, Rifki mengingat mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Mimpi tentang bayang-bayang hitam yang mengejar, tentang keputusan yang harus diambil dengan risiko tinggi. Dalam dingin yang menyelimuti, Rifki tahu bahwa mereka menghadapi lebih dari sekadar makhluk. Mereka menghadapi konsekuensi dari kelalaian, dari eksperimen yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Di antara desah angin dan suara kendang yang berhenti, mereka berlari, menembus salju menuju tempat yang lebih aman, meski tahu bahwa keselamatan hanyalah ilusi. Mereka harus kembali menghadapi mimpi buruk yang lebih nyata daripada apapun yang bisa dibayangkan. Bayang-bayang hitam tetap bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Puncak sunyi. Operasi di Pegunungan Jayawijaya. Ruang briefing ber-AC di dataran rendah terasa dingin, meski udara luar panas menyengat. Sersan Rifki duduk di antara rekan-rekannya, merasakan setiap detik yang berlalu seolah mengukir jejak di benaknya. Di depan mereka, perwira komando berdiri dengan wajah yang tak menunjukkan emosi. "Kita harus segera menyelesaikan ini," ucapnya tegas. Suaranya menggema di ruangan yang sepi. Bima menghela napas, matanya terus memandang ke arah Geiger counter yang masih berdetak pelan di meja. "Apa kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja, Pak?" Tanyanya dengan nada sinis yang selalu ia gunakan untuk menyembunyikan kegelisahan. Perwira komando menatap Bima dengan tajam, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke seluruh tim. "Stabilitas publik adalah prioritas utama. Kita tidak bisa membiarkan informasi ini bocor." Rifki merasakan sesuatu menusuk di lengan kirinya, di tempat luka kecil yang ia dapatkan saat berusaha menyelamatkan Kapten Wira. Sensasi gatal disertai kebas membuatnya gelisah, namun ia berusaha mengabaikannya. Pikiran tentang mimpi buruk yang sering menghantuinya kembali muncul, mimpi tentang bayang-bayang hitam yang mengejar tanpa henti.
Sersan Satria yang duduk di sebelah Rifki menyentuh bahunya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Rifki?" Tanyanya dengan nada peduli meski ia tahu jawaban yang akan diberikan. Rifki mengangguk pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. "Aku baik-baik saja, Satria. Kita harus fokus pada ini." Perwira komando melanjutkan instruksinya, menekankan pentingnya membawa kotak bukti ke fasilitas rahasia yang telah disiapkan. "Kalian akan diberikan cuti sementara setelah ini. Rifki, kamu bisa pulang ke kampung untuk memulihkan diri," ujarnya, seolah mencoba menawarkan sedikit kelegaan di tengah tekanan yang mencekik. Rifki menerima perintah itu dengan diam. Dalam hatinya ia tahu, pulang ke kampung mungkin akan memberi ketenangan sementara, namun mimpi dan sensasi aneh pada lukanya tidak akan hilang begitu saja. Saat mereka meninggalkan ruang briefing, Bima berbisik dengan humor gelapnya, "Selalu ada harga untuk kebisuan, Rifki. Jangan sampai kita menyesal." Di perjalanan menuju bandara kecil untuk evakuasi, udara terasa berat, menambah beban pikiran Rifki. Geiger counter di sakunya masih berdetak lembut, mengingatkan akan ancaman yang belum sepenuhnya berlalu. Noda kering pada perban di lengannya tidak dihiraukan, meski ada sesuatu yang mengusik di benaknya. Ketika pesawat kecil mulai mengudara menuju Pulau Jawa, Rifki menutup mata, mencoba menghilangkan bayangan yang terus menghantuinya. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia melihat Kapten Wira berdiri di tengah salju. Wajahnya penuh dengan bekas luka. "Jangan biarkan mereka menang, Rifki," suara Wira bergema, mengisi setiap sudut pikirannya. Pesawat bergetar ringan saat melewati awan, dan Rifki terbangun dari lamunannya. Sensasi gatal pada lukanya semakin menguat, dan ia tahu ini bukan hanya sekadar luka fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengintai di balik ketenangan yang disuguhkan oleh mimpi buruknya. Dengan setiap napas yang ia ambil, Rifki menyadari bahwa meski jauh dari pegunungan Jayawijaya, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Bayang-bayang hitam mungkin bersembunyi di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Namun, lebih dari itu, Rifki harus menghadapi pertempuran dalam dirinya sendiri, memutuskan apakah ia akan membiarkan suara-suara yang menuntut kebisuan menguasainya, atau berjuang demi kebenaran yang lebih besar. Puncak sunyi. Operasi di Pegunungan Jayawijaya. Rifki tiba di kampung disambut oleh suara gemuruh ombak yang memecah di pantai dan aroma asin yang begitu akrab. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang mengganggu. Warga desa mulai membicarakan orang-orang yang tampaknya berjalan tanpa jiwa. Mereka menyebutnya sebagai bayang hitam, sosok yang bergerak tanpa tujuan, mata kosong dan kulit pucat. Rifki berusaha mengabaikan sensasi gatal di lukanya, tapi setiap kali ia menyentuhnya, ada rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di pasar tradisional, suasana yang biasanya ramai kini terasa tegang. Pedagang tampak lebih waspada dan pembicaraan di antara ibu-ibu desa terdengar terpotong-potong, penuh dengan kekhawatiran. Rifki berhenti di sebuah warung kopi mengamati sekeliling dengan cara yang seolah mengukur tekanan udara. Di sudut mata, ia menangkap gerakan kepala adat yang sedang berbicara serius dengan beberapa warga. Rifki tahu bahwa kepala adat selalu menjadi pilar dalam menjaga keseimbangan tradisi dengan kenyataan sehari-hari. Namun kali ini, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang lebih dalam. "Tidak ada yang bisa dilakukan," gumam seorang ibu ketika Rifki berjalan mendekat. "Layanan kesehatan kewalahan dan mereka terus menutup informasi. Kita hanya bisa berdoa." Rifki merasakan beban yang menekan hatinya. Dalam benaknya, ia teringat kata-kata Kapten Wira. Apakah ia harus membiarkan kebisuan menguasai atau berjuang demi kebenaran? Tapi setiap kali ia mencoba berpikir lebih jauh, bayangan Kapten Wira muncul dengan bekas luka yang mengingatkan pada harga yang harus dibayar. Sersan Satria tiba dari pangkalan untuk melakukan pengecekan.
Ia melangkah dengan cepat, mata penuh kecemasan. Rifki, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk melaporkan ini. Ada sesuatu yang tidak beres, ujarnya, sambil memandang ke arah pasar yang mulai sepi. Rifki mengangguk, tetapi dalam hatinya terbersit keraguan. Jika ia melaporkan kejadian ini, apakah itu akan menyelamatkan desa atau justru membuat situasinya semakin rumit? Ia teringat pada suara Geiger counter yang berdetak lembut di saku, mengingatkan akan ancaman yang lebih besar. Di balai desa, kepala adat meminta upaya ritual pemakaman bagi mereka yang telah meninggal akibat infeksi, namun otoritas menolak dengan keras. Konflik antara adat dan kebijakan kesehatan menjadi semakin terlihat. Warga desa mulai terbagi. Beberapa menginginkan penutupan informasi untuk mencegah kepanikan, sementara yang lain menuntut tindakan segera. Eka muncul berlari dari kota, wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Rifki, operasi awal berantakan. Mereka tidak bisa mengendalikan situasi dan lebih banyak yang terinfeksi. Teriaknya dengan napas terengah-engah. Berita itu menambah kekacauan di tengah ketidakpastian yang sudah ada. Ketegangan sosial terasa semakin menekan, dan Rifki tahu bahwa keputusan harus segera diambil. Namun, rasa bersalah dan kebingungan komunitas membuatnya terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Dalam sekejap, semua yang ia lihat dan dengar menjadi kabur, seolah bayang hitam mulai merayap di setiap sudut kampung. Rifki menatap langit yang mulai gelap, merasakan angin dingin yang berhembus, membawa aroma rempah yang samar-samar berubah menjadi bau busuk. Ia sadar bahwa pertempuran yang sebenarnya belum usai. Bayang-bayang hitam mungkin bersembunyi di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Namun, lebih dari itu, Rifki harus menghadapi pertempuran dalam dirinya sendiri, memutuskan apakah ia akan membiarkan suara-suara yang menuntut kebisuan menguasainya, atau berjuang demi kebenaran yang lebih besar. Hanya waktu yang akan menjawab. Puncak sunyi. Operasi di Pegunungan Jayawijaya. Rifki menghela napas panjang saat dia berdiri di pintu sekolah yang kini menjadi pos perlindungan sementara. Di dalam, para warga desa berkumpul dengan ketegangan yang terasa di udara. Barikade darurat yang dibangun dengan tumpukan meja dan kursi semakin menguatkan perasaan terjepit. Satria sedang sibuk memeriksa persediaan obat yang menipis dengan wajah serius. Setiap gerakan dan desah napasnya menunjukkan kepedulian sekaligus frustrasi. Di sudut ruangan, seorang tetua desa duduk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Infeksi sudah merayap, dan Satria tahu bahwa tindakan cepat harus diambil untuk mencegah penularan lebih lanjut. "Pak Tua, maafkan saya," bisiknya dengan suara bergetar. Dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan emosional, Satria melakukan tindakan eutanasia. Keputusan brutal ini meninggalkan bekas luka di hati semua orang yang menyaksikan, namun mereka tahu itu perlu dilakukan. Di luar, Bima berusaha memulihkan jaringan radio yang rusak. Malam semakin kelam, dan hanya suara angin serta beberapa desisan di radio yang menemani. Tiba-tiba, sinyal samar muncul. "Beacon otomatis terdeteksi," katanya, matanya membelalak. Parameter radiasi tinggi terpantau dari fasilitas di pegunungan, sebuah panggilan darurat yang menuntut tindakan. Di tengah perdebatan warga, Rifki harus memutuskan. Beberapa orang ingin lari, meninggalkan desa dengan harapan menemukan tempat lebih aman. Namun, yang lain memilih untuk bertahan, berpegang pada tradisi dan keyakinan bahwa tanah ini adalah rumah mereka. Ketegangan memuncak saat kepala adat menegaskan pentingnya adat pemakaman, meski protokol kesehatan mencegah upacara ritual. Eka, yang berdiri di dekat pintu, menatap Rifki dengan mata penuh harapan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sersan?" tanyanya. Suaranya bergetar karena emosi. Rifki merasakan tekanan yang berat di bahunya. Keputusan untuk kembali ke pegunungan dengan sumber daya minim
atau bertahan menghadapi infeksi yang semakin meluas adalah pilihan yang sama-sama mengancam. Solidaritas terasa rapuh di tengah putus asa yang menggerogoti setiap individu. Dengan napas tertahan, Rifki memandang keluar jendela. Bayang-bayang hitam tampak bersembunyi di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Namun lebih dari itu, Rifki harus menghadapi pertempuran dalam dirinya sendiri, memutuskan apakah ia akan membiarkan suara-suara yang menuntut kebisuan menguasainya, atau berjuang demi kebenaran yang lebih besar. Hanya waktu yang akan menjawab. Di saat yang sama, aroma rempah yang samar-samar berubah menjadi bau busuk, pertanda bahwa ancaman infeksi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Kesepakatan harus dicapai, dan Rifki menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya akan menentukan nasib desa, tetapi juga menentukan nilai-nilai moral yang akan dipegang oleh komunitas ini. Rifki mengumpulkan anggota timnya, Satria, Bima, dan Eka, serta beberapa warga yang bersedia ikut dalam pertempuran ini. Dengan tekad dan keberanian, mereka memutuskan untuk menghadapi ancaman di pegunungan. Meskipun sumber daya menipis dan pilihan brutal harus dibuat, mereka tahu bahwa solidaritas adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dalam perjalanan menuju pegunungan, Rifki merasakan dingin yang menusuk, namun semangat untuk melawan bayang-bayang hitam tetap membara. Dengan setiap langkah, mereka semakin mendekati jawaban dari panggilan darurat yang telah mengubah hidup mereka. Satria, dengan wajah penuh tekad, berjanji untuk melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan yang terinfeksi dan mencegah penularan lebih lanjut. Bima, dengan humor gelap yang menjadi pelindungnya, tetap setia pada tugasnya, memastikan sinyal radio tetap aktif untuk komunikasi penting. Eka, meski muda dan impulsif, menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang menginspirasi. Mereka tahu bahwa di balik ketegangan ini ada harapan kecil yang menanti, namun bayang-bayang tetap ada, dan pertempuran ini adalah pertempuran untuk masa depan yang lebih baik, meski dengan harga yang harus dibayar. Puncak sunyi. Operasi di Pegunungan Jaya Wijaya. Dingin menusuk semakin terasa saat Rifki dan timnya mendekati mulut gua yang menjadi sumber dari semua kekacauan ini. Angin merintih di antara pepohonan, seolah-olah mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Bayang-bayang hitam yang mereka hadapi lebih dari sekadar musuh fisik mereka adalah manifestasi dari kesalahan manusia yang memicu bencana ini. Satria yang telah mempersiapkan segala keperluan medis, memandang Rifki dengan tekad yang membara. Kita harus menghentikan mutasi ini sebelum menyebar lebih jauh. Aku akan mencoba prosedur darurat untuk menahan efek pada korban. Rifki mengangguk, menyadari beratnya tanggung jawab yang mereka emban. Bima sibuk dengan perangkat radionya, memastikan komunikasi tetap terjaga, meski sinyal sering terputus di tengah pegunungan. Dia mengeluarkan humor gelapnya untuk meredakan ketegangan. Tetapi mata yang waspada menunjukkan bahwa dia sadar betul akan bahaya yang mengintai. Sesampai di mulut gua, aroma rempah yang pernah akrab kini berubah menjadi bau busuk yang menyengat, seolah menandakan bahwa mereka telah mencapai pusat dari wabah ini. Eka, dengan senjata siap di tangan, memimpin jalan masuk ke dalam gua, mengikuti jejak yang membawa mereka menuju fasilitas ilegal yang tersembunyi di bawah tanah. Lorong gua yang sempit dan gelap memberi mereka perasaan terjebak, seolah-olah setiap langkah bisa memicu kejatuhan. Namun Rifki terus memimpin, mengingatkan mereka bahwa setiap keputusan yang mereka buat di sini adalah untuk menyelamatkan banyak nyawa di permukaan. Di dalam fasilitas, mereka menemukan kontainer berlabel radiasi dan wadah biologis. Satria segera memeriksa dokumen dan rekaman yang berserakan di lantai mencari jawaban atas tragedi ini. Eksperimen aditif imunologi ilegal dikombinasikan dengan limbah radioaktif. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Satria berbisik, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
Makhluk terinfeksi menyerang dengan koordinasi yang lebih terorganisir, menunjukkan pola pemburuan yang primitif, namun efektif. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Bima dengan keahlian teknisnya bergegas mematikan beacon yang telah mengundang makhluk-makhluk itu ke lokasi mereka. Eka, dengan keberanian yang luar biasa, melakukan aksi heroik untuk menutup bocoran bahan berbahaya yang bisa membahayakan warga di permukaan. Rifki menghadapi dilema besar. Apakah ia harus menghancurkan kontainer yang mungkin membunuh beberapa warga karena pelepasan aerosol yang tidak terkontrol, atau mengangkutnya ke lokasi aman yang membutuhkan waktu lebih lama, namun lebih menjanjikan keselamatan? Pilihan ini tidaklah mudah, dan Rifki merasa beban moral yang menghimpit. Dengan napas tertahan, ia memutuskan untuk mengangkut kontainer tersebut, mengutamakan keselamatan warga meski berisiko kehilangan waktu berharga. Satria di sisi lain berjuang untuk menahan mutasi pada korban dengan prosedur darurat. Dengan setiap detik yang berlalu, tekanan semakin meningkat. Namun solidaritas di antara mereka menjadi kekuatan utama yang menjaga harapan tetap hidup. Di tengah pertempuran, Rifki memikirkan Kapten Wira, mentor yang telah memberikan banyak pelajaran berharga. Meski telah tiada, semangat dan ajarannya tetap menjadi panduan bagi Rifki dalam menghadapi keputusan sulit ini. Kemenangan terasa pahit saat mereka berhasil menutup sumber infeksi, namun kehilangan dan kerugian yang dialami tetap meninggalkan luka yang mendalam. Saat mereka meninggalkan gua, Rifki tahu bahwa meski ancaman telah berkurang, bayang-bayang tetap ada. Dia merasakan tanggung jawab moral baru yang harus dipikul, dan meski dengan harapan kecil yang tersisa, perjalanan mereka jauh dari selesai. Dengan langkah yang berat namun teguh, Rifki dan timnya kembali menuju desa, membawa pengalaman dan pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Dalam kesunyian pegunungan Jayawijaya, mereka menemukan bahwa harga untuk masa depan yang lebih baik adalah sesuatu yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Jejak di angin. 2 bulan telah berlalu sejak pertempuran sengit di gua yang menyisakan luka mendalam bagi Rifki dan timnya. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi tenda pengungsian dan pos pemeriksaan militer sementara berdiri di pinggiran kota terdekat. Warga desa yang sebagian besar selamat dari bencana menjalani pemeriksaan kesehatan massal dengan harap-harap cemas. Sersan Rifki malah kini lebih pendiam, sering terlihat memandang jauh ke arah pegunungan, seakan mencari jawaban yang masih tersimpan di balik bayang-bayang. Komando militer akhirnya mengakui sebagian dari kejadian itu setelah bukti bocor ke publik. Fasilitas ilegal di gua mulai diusut, meski beberapa pelaku korporat berhasil menghilang lewat jalur politis yang rumit. Sersan Satria, meski kelelahan, tetap setia mendampingi warga yang membutuhkan bantuan medis, berusaha menangani efek mutasi yang masih mengancam. Bima, yang selamat dari pertempuran, kini mengabdikan diri untuk memperbaiki sistem komunikasi yang rusak. Dia sering bercanda dengan humor gelapnya, seolah mencoba menutupi rasa takut yang masih mengintai. Namun di balik candaannya, terbersit rasa lega bahwa mereka berhasil melewati hari-hari terburuk. Di satu sore yang berangin, Rifki berjalan menuju pantai tempat ia sering merenung. Geiger counter masih berdetak di sakunya, mengingatkan akan bahaya yang belum sepenuhnya hilang. Di sana ia menghadapi pilihan akhir yang sulit. Apakah ia harus mengasingkan diri demi keselamatan orang lain atau tetap hidup di komunitas untuk membantu membangun kembali? Kenangan akan Kapten Wira kembali menghampirinya, membisikkan ke dalam hati bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi dan tanggung jawab. Rifki berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut yang lembut mengelus wajahnya. Dia menutup mata sejenak, membiarkan suara ombak mengisi kesunyian dalam dirinya. Dalam momen reflektif ini, dia menyadari bahwa meski bayang-bayang tetap ada, harapan kecil masih bisa tumbuh dari puing-puing yang tersisa.
Ia memutuskan untuk tinggal, membantu komunitas yang telah menyelamatkan hidupnya, dan memberikan makna baru bagi perjuangannya. Dengan langkah pelan namun pasti, Rifki kembali ke desa. Dia tahu bahwa masa depan masih penuh tantangan, tetapi keberanian dan solidaritas yang dibangun bersama timnya akan menjadi pilar yang menopang komunitas ini. Dalam hatinya, Rifki berjanji untuk tidak hanya menjadi saksi dari tragedi yang telah terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari penyembuhan dan pembaruan yang dibutuhkan. Di bawah langit pegunungan Jayawijaya yang jatuh menjelang senja, Rifki merasa lebih ringan. Meski ancaman belum sepenuhnya hilang, dia telah belajar bahwa harga untuk masa depan yang lebih baik adalah keberanian menghadapi ketidakpastian dan kekuatan untuk terus melangkah meski bayang-bayang masih mengekor. Dengan tekad ini, ia mengarungi kehidupan baru yang menjanjikan harapan di tengah trauma, menjadikan jejak di angin sebagai simbol perjalanan yang belum berakhir.